Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan tentang lanjutan dari jenis-jenis skor yang sebelumnya sudah dibahas. Kita sudah sampai pada jenis skor terbobot dan skor tidak terbobot. Ada banyak referensi yang bisa kita ambil untuk mempelajari masalah pembobotan skor. Ini adalah contoh-contohnya. Di dalam psikometri ada skor yang tidak terbobot, yaitu skor yang didapatkan dari proses kalkulasi dengan menetapkan bahwa setiap elemen memiliki nilai kepentingan atau relevansi yang sama. Contohnya ini, ada 4 komponen, bisa berupa butir, elemen, atau dimensi. Kemudian kita jumlahkan, tidak ada perbedaan perlakuan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Sedangkan terbobot adalah skor yang didapatkan dari proses kalkulasi dengan menetapkan bahwa setiap elemen yang dipakai memiliki nilai kepentingan yang berbeda-beda. Kita lihat di sini A, nilai kepentingannya adalah 3, B adalah 2, dan C adalah 5. Sedangkan D adalah 3. Kita lihat di sini C memiliki bobot yang lebih besar dibanding dengan komponen-komponen yang lainnya. Ini adalah skor yang terbobot. Berikut ini adalah ilustrasi antara skor yang terbobot dan tidak terbobot. Kita lihat pada skor terbobot semua jumlahnya adalah 3 karena yang dijumlahkan adalah 3 objek. Namun pada skor terbobot belum tentu jumlahnya 3 karena setiap objek yang dijumlahkan atau dijadikan satu skor komposit memiliki nilai kepentingan yang berbeda-beda. Contohnya ini, jumlah tidak terbobotnya 3 namun terbobotnya 6, dan seterusnya. Ada banyak cara pembobotan. Pembobotan yang pertama adalah pembobotan melalui restriksi skor. Pada jenis ini, elemen yang memiliki bobot lebih tinggi akan memiliki rentang skor lebih luas atau lebih lebar dibanding dengan yang bobotnya rendah. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan ada 5 elemen atau 5 aspek. Misalkan skor minimalnya untuk keindahan adalah 1 sampai 5, kekuatan 0 sampai 10, dan seterusnya. Kita lihat di sini. Pengembang tes ini menekankan bahwa konsistensi memiliki relevansi yang tinggi karena bisa sampai pada 20 poin. Sedangkan kreativitas dan kestabilan dan keindahan hanya pada 5 saja. Jenis yang kedua adalah pembobotan melalui ukuran. Pada jenis ini, elemen yang memiliki bobot yang lebih besar akan mendapatkan ukuran yang lebih besar. Misalnya aspek. Aspek yang memiliki bobot besar akan memuat jumlah butir yang lebih banyak dibanding dengan aspek yang bobotnya rendah. Contohnya seperti ini. Misalnya sebuah pengukuran yang terdiri dari 5 aspek. Kita lihat di sini, karena kestabilan memiliki bobot yang lebih besar yaitu 40, maka jumlah butirnya adalah lebih banyak dibanding dengan jumlah butir pada aspek-aspek yang lain. Ada banyak contoh pengukuran melalui pembobotan dengan menekankan terhadap ukuran. Ini hanyalah salah satu jenis contohnya saja. Yang ketiga adalah jenis pembobotan melalui komputasi. Pembobotan yang dilakukan melalui proses perhitungan atau pengali, di mana elemen-elemen yang memiliki bobot yang lebih tinggi akan mendapatkan pengali yang lebih besar. Kita lihat contohnya, ada banyak pengalinya atau bobotnya bisa berdasarkan tingkat kesulitan butir, bisa berdasarkan reliabilitas, validitas, faktor loading atau bobot faktor, serta justifikasi pakar seperti paper yang saya contohkan di awal tadi. Jenis yang pertama, pembobotan secara kalkulasi, adalah pembobotan secara eksplisit. Di sini pembobotan dilakukan melalui proses penghitungan secara langsung. Bobot atau komponen ditentukan terlebih dahulu sebelum penyekoran dilakukan. Contohnya adalah ini, komponen A memiliki bobot 30, komponen B 40, dan komponen C 30. Kemudian kita jumlahkan di sini 3 dikali 30 ditambah 2 dikali 40, kemudian 3 dikali 30. Kemudian kita bagi 100, hasilnya adalah 2,2. Jika ini bergerak semuanya 1 sampai 5, 1 sampai 5, 1 sampai 5, ini juga bergerak 1 sampai 5. Kemudian jika ingin menjadi 100 skalakan, maka ini kita bagi menjadi skor ini, kita bagi 2,6, kita bagi 5, kemudian kita kalikan 100, hasilnya adalah 22. Demikian juga ini 4,4 ini cukup mendekati 5.
kita bagi 5, kemudian kita kalikan 100, hasilnya adalah 88. Ini contoh kasus yang lain. Misalkan kita bisa juga memberikan soal kepada anak kelas 1 sampai kelas 6 SD, namun ada bobot yang berbeda-beda. Kelas 1 memiliki bobot 1, soal kelas 2 sampai kelas 3 memiliki bobot 2,5, sedangkan kelas yang tinggi 5 sampai kelas 6 SD memiliki bobot 4, sehingga setiap soal memiliki intensitas yang berbeda-beda berdasarkan bobotnya. Rumus bobot adalah seperti ini: skor dikalikan bobotnya, kemudian dibagi dengan jumlah dari bobot-bobot ini. Atau kita juga bisa mengikuti rumus yang seperti ini. Yang terakhir adalah pembobotan berdasarkan skor implisit. Pada jenis ini, pembobotan dilakukan berdasarkan penghitungan melalui komputasi yang tidak secara langsung, biasanya dilakukan oleh komputer dan lebih banyak berkaitan dengan variabel laten daripada variabel empirik. Pada jenis ini, bobot butir atau komponen ditentukan berdasarkan data yang dianalisis. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh kalibrasi dengan menggunakan IRT 2BL dengan menggunakan program LTM. Kita lihat di sini, jika dijumlahkan subjek nomor 4, ini misalkan subjek nomor A, subjek C, dan subjek D. Kita lihat di sini subjek C dan D sama-sama memiliki skor 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Namun tetanya berbeda-beda. Hal ini dikarenakan program atau kalibrasi menggunakan pembobotan pada butir-butir yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi atau daya diskriminasi yang tinggi akan memiliki bobot lebih besar dibanding dengan butir-butir yang tingkat kesulitannya rendah atau daya diskriminasinya rendah. Terlihat di sini sama-sama skornya 14, namun subjek A memiliki skor theta lebih tinggi daripada skor B. Hal ini dikarenakan ada perbedaan pattern di sini. Berikut ini ada contoh paper yang cukup menarik untuk dibaca untuk mempelajari masalah pola respon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.